Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan dua pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
Ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 yang menjadi bagian kita. Kita deklarasikan 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menyambut di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah terbuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepedasan daripadaku. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persatukan hati. Syakala barata kalabarata kalabarata kalabashikila barata kalabu. Shekela bashikila barata kalabarata 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 kalabashe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Shekela bashe. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sertai Tuhan setiap kami Tuhan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa membawa Tuhan pujian penyembahan Tuhan yang terbaik Tuhan, yang kami persembahkan Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan tempat ini oleh biodara Yesus. Biarlah lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kesembuhan, pemulihan akan terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memuliakan Engkau Tuhan. Berikan ya Bapa kehausan kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku
akan Tuhan tangan kita untuk menyembah Dia, Raja kita yang hidup di tengah-tengah setiap kita. Shikila baratakala 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 bashe. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, oh Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan sukacita yang baru, semangat yang baru Tuhan. Datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih itu telah wahyu-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan saat ini pintu surga telah terbuka bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji muliakan Engkau ya Bapa. Kirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, biarlah dimanapun kami berada itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tunjuk kanan kiri, katakan Engkau memang luar biasa. Engkau memang Yes, haleluya, Engkau memang luar biasa. Yuk kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan
biasa pagi hari ini, amin. Kita akan sama-sama deklarasikan dengan arti 5 Pentakosta. Kita akan sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan sama-sama persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Baik dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami ya Abba. Saat ini kami rindu Tuhan menabur Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan 100 kali lipat. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku dan jiwa
Dengan kehausan dan kerinduan setiap kita menghampiri tatanya. Katakan Engkau ajaib ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan menerima penyembahan kami ya Bapa. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala ba shikila barata kala barata kala bu. Shakala la 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 barata kala ba shikila barata kala barata kala ba shakala barata kala ba shakala la 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 barata kala ba shikila barata kala barata kala barata kala ba di dalam hadirat Tuhan saya mengajak kita semua berbakti berdiri. Shakala barata kala barata kala barata kala ba shikila barata kala barata kala barata kala shakala la la barata kala barata Katakan sebab itu ku memujimu. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Walaupun di luar hujan, walaupun cuaca tidak baik, tapi kehausan kami, kerinduan kami untuk mencari wajah-Mu tetap ada di hati kami. Terima kasih Abah, kami boleh sampai di rumah-Mu, kami boleh ada di rumah-Mu. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah, kami tahu Engkau memampukan kami untuk ada di tempat ini. Karena Engkau ingin memberkati kami. Engkau ingin menuntun kami. Sehingga kami semua diperbaharui Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami pasti pulang membawa berkat-berkat sorgawi. Oleh sebab itu Bapak, urapi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Biarlah mereka mengerti, memahami, bahkan di mata mereka menjadi pelaku firman. Bahkan Bapak, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Biarlah ada otoritas perkataan sorgawi yang keluar dari mulut hamba. Sehingga pada saat firman Tuhan diperkatakan, isi hati Tuhan dinyatakan, ada pembaharuan secara total yang terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan kasih hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Walaupun di luar cuacanya dingin, tetapi hati kita tetap hangat karena cinta Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Gimana minggu-minggu ini kabarnya luar biasa? Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Oke. Saya dapat tuntunan Tuhan, mungkin khotbah kali ini tidak sepanjang khotbah yang lain, tetapi saya percaya firman Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus pada hari ini akan sangat memberkati kita, khususnya akan membuat kita menjadi lebih dewasa lagi. Yang mau katakan yes. Oke. Tuhan Yesus dilihat dari tanda-tanda yang terjadi belakangan ini, kedatangannya sudah semakin dekat. Walaupun waktunya kita tidak tahu pasti, tapi tanda-tanda zaman berdasarkan firman Tuhan di Alkitab
sudah menyatakan bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Nah, ada beberapa jemaat yang saya tanyakan, kalau Tuhan Yesus datang, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena sekali lagi saya mau tekankan di sini, ketika Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi istilah minta ampun. Karena saat itu adalah titik terakhir kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian kita diangkat. Hari-hari ini kita diberi kesempatan untuk menjadi dewasa sehingga kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sempurna. Kalau kita tidak dewasa dalam memilih, maka artinya tidak ada kesempatan kita nantinya pada saat Tuhan datang. Jadi selagi ada kesempatan, gunakan kesempatan itu, jangan sampai kesempatan itu sia-sia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari contoh kehidupan yang akan membawa kita untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Saya akan mulai ilustrasinya dari ketika kita membeli suatu barang. Pada saat kita ke supermarket, lalu kita melihat ada promosi yang terjadi, beli 1 dapat 2, atau beli 2 dapat 2, atau beli 1 dapat 1. Ada juga promosi diskon 20% ditambah 50% seperti itu. Itu adalah sesuatu statement, pernyataan yang harus ditepati. Ketika kita tahu bahwa beli 1 gratis 2, kita beli baju contohnya, beli 1 gratis 2. Berarti dengan melihat iklan yang dipajang atau brosur yang dipampang di mall tersebut, di department store tersebut, artinya ketika kita beli 1 baju, kita harus pulang bawa 3 karena ekstra 2. Kalau kita beli 2 gratis 2, berarti kita beli 2 tapi bawa pulangnya 4. Kalau ternyata kita ikuti brosur yang terpampang atau deskripsi yang dipajang, tapi ternyata ketika kita bayar di kasir tidak sesuai dengan deskripsi pernyataan, maka kita akan komplain. Sama seperti ketika kita beli rumah, ya, atau beli mobil. Ada surat perjanjian, ada poin-poin yang harus kita sepakati dan kita tanda tangan, kita setujui. Kalau ternyata misalkan dalam beli rumah dikasih tahu di situ ada satu statement, ya kan, bahwa pihak properti akan mencarikan bank terkait untuk mempermudah pinjaman di bank dengan masa pinjaman 10 sampai 15 tahun. Karena properti yang menjamin, properti yang akan mensurvei, membantu survei bank, tapi kenyataannya ketika kita kasih DP rumah, properti tidak bisa menghadirkan bank tersebut untuk kita, berarti kita bisa komplain karena tidak sesuai dengan perjanjian yang tertulis. Dan di situ di perjanjian dikatakan kalau bank tidak menyetujui maka uang DP akan dikembalikan. Nah, itu harus dikembalikan. Kalau bisa tidak dikembalikan sesuai dengan deskripsi pernyataan itu, kita bisa komplain, menyatakan keberatan. Bahkan bisa dibawa ke ranah hukum. Begitupun dengan pembelian mobil. Setelah kita menyetujui untuk beli mobil ini, ternyata dari pihak showroom mobil menyatakan boleh dicicil 24 kali tanpa bunga. Tapi ternyata dikasih bunga. Nah, itu juga kita bisa komplain. Bisa dibawa ke ranah hukum untuk dipertanggungjawabkan. Nah, begitupun dalam kehidupan kekristenan. Ada perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan yang merupakan sebuah janji dalam kehidupan orang percaya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang Roh Kudus berikan, yaitu komitmen pengikut Kristus. Itu tema khotbah hari ini.
tadi kan ada perjanjian. Apa bedanya dengan komitmen? Surat perjanjian itu ada masa berlakunya. Surat perjanjian itu akan berhenti setelah pembayarannya lunas atau masa perjanjiannya selesai. Atau disebut kontrak perjanjian. Tapi berbeda dengan komitmen. Komitmen bukan sebuah kontrak kerja atau perjanjian kerja. Komitmen adalah sebuah pernyataan yang terus-menerus dilakukan. Jadi pernyataan yang diikuti dengan tindakan yang harus terus-menerus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu komitmen. Jadi tidak ada masa berlakunya, tidak ada masa kontraknya. Sebuah pernikahan itu tidak bisa dikatakan kontrak nikah, tapi dikatakan komitmen nikah. Berbeda komitmen dengan sebuah kontrak. Komitmen itu ketika kita menyatakan sesuatu, itu harus diikuti sebuah tindakan terus-menerus sampai mencapai tujuannya. Itu komitmen. Contohnya seperti, saya berkomitmen untuk jadi juara kelas. Itu harus diikuti dengan tindakan rajin belajar. Sampai kapan? Sampai kita jadi juara kelas. Komitmen untuk memiliki rumah sendiri. Ya. Bukan rumah mertua indah, ya, tapi rumah sendiri. Jadi tindakannya apa? Nabung, kerja keras, kumpulkan uang, berhemat. Sampai kapan? Sampai kita punya rumah sendiri. Itu komitmen. Komitmen untuk menjadi pelayan Tuhan. Tindakannya apa? Ikuti aturan-aturan yang memang harus dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir garis hidup kita. Jadi, komitmen-komitmen ini tidak bisa kita nyatakan, baik secara lisan atau tulisan, baik secara dikatakan atau tidak dikatakan, tanpa tindakan. Komitmen ini, kalau sudah dinyatakan, harus diikuti tindakan. Pengkhotbah mengatakan begini, kita buka Pengkhotbah 5, ayat 4. Di sini ayat 3-nya ya, kalau di elektronik ayat 4, tapi kalau di manual Alkitab ayat 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazar. Di sini dikatakan orang yang bodoh. Nanti saya akan jelaskan apa hubungannya orang bodoh dengan nazar. Saya akan lanjutkan dulu baru kita kupas. Ayat 5 selanjutnya. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Lanjut ayat 6. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangan? Bernazar itu berjanji atau menyatakan sesuatu. Ya, pernyataan itu tadi saya bilang bisa lisan, bisa tulisan, bisa dikatakan, bisa dalam hati. Tapi apapun bentuknya pernyataan itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi, Pak, saya nggak pernah bernazar, Pak. Ya, tapi ketika kamu mengucapkan sesuatu, itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kemarin kita belajar bahwa perkataan bisa menghasilkan buah yang baik, perkataan juga bisa membawa kita kepada dosa. Dikatakan di sini, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Upah dosa adalah mau. Makanya hidup mati dikuasai oleh lidah. Ketika kita berkata-kata bisa menghasilkan buah yang baik,
Tapi ketika kita berkata-kata dengan yang tidak baik, itu bisa menghasilkan dosa. Apapun perkataan itu, ada hidup dan mati. Dan dikatakan di sini lebih jelas, terkadang kamu secara tidak sadar, kamu menyatakan sesuatu, tapi kamu tidak berkomitmen. Dan dikatakan di sini, janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Ini bukan Allah. Berkata di hadapan utusan-utusan Allah yang mengingatkan kepada kalian, kamu ada janji loh sama Tuhan. Kamu nggak tepati loh. Terus kita bilang, belum siap Pak, lupa saya. Saya kilaf. Ini baru ngomong sama utusan Allah. Bukan ngomong sama Allah, nih baru ngomong sama utusan Allah. Utusan Allah diutus sama Allah untuk menegur, menasehati. Tapi terus bilang, lupa Pak, saya kilaf. Itu ternyata membuat Allah murka. Jadi, Allah itu punya kasih, yes. Allah itu maha baik, yes. Allah itu maha pengampun, yes. Tapi jangan lupa, Allah itu maha adil. Yang benar akan dibenarkan, yang salah akan dihukum. Jangan hanya berpikir tentang kebaikan Allah, tetapi kita juga harus berpikir tentang murka Allah. Kalau kita hanya berpikir kebaikan, tidak akan pernah ada pertobatan. Tapi kalau kita berpikir tentang murka Allah, saya percaya kita pasti akan mengalami pertobatan. Itu yang terpenting. Jangan sampai Tuhan mau datang, kita nggak bertobat-bertobat. Hanya bilang apa? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi nggak pernah ada satu pembaharuan dalam diri kita. Dan pembaharuan, pertobatan, itu butuh komitmen. Pak, tapi ini kan bernazar Pak. Saya kan cuma berkata-kata. Kemarin kita sudah belajar bahwa semua perkataan harus dipertanggungjawabkan. Coba kita buka lagi Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata-kata sia-sia, menyatakan tapi tidak melakukan. Ya. Pak, saya janji Pak, kalau saya nggak sibuk, saya akan melayani Pak. Pak, saya janji Pak, saya akan melayani dengan setia Pak. Pak, saya janji Pak, saya akan taat kepada peraturan gereja Pak. Tapi nggak melakukan. Itu kata-kata sia-sia. Kata-kata yang tidak berjalan dalam kebenaran. Kenapa saya katakan kebenaran? Firman Tuhan, ya dan amin. Ketika Tuhan memperkatakan firman-Nya, itu pasti digenapi. Kalau kita ada dalam kebenaran, berarti apapun yang kita perkatakan di dalam kebenaran, pasti kita genapi. Kita pasti mencoba untuk melakukannya. Itu namanya komitmen. Kenapa? Karena kita harus pertanggungjawabkan nanti pada hari penghakiman. Dikatakan di sini setiap, artinya satu single word, setiap kata. Setiap kata itu harus kita pertanggungjawabkan. Tapi Pak, saya kan ngomongnya cuma buat suami saya. Saya kan ngomongnya di hadapan istri saya. Apa hubungannya dengan Tuhan? Kan saya ngomongnya bukan sama Tuhan, Pak. Saya kan janjinya sama manusia. Kok ujung-ujungnya ke penghakiman ya Pak ya? Kecuali saya ngomong sama Allah. Nanti kita akan jelaskan. Apakah benar setiap kata-kata itu harus kita pertanggungjawabkan. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu begini. Untuk berkomitmen, kita butuh melatih. Melatih diri kita. Karena komitmen itu adalah satu tindakan yang dewasa. Di dalam komitmen kita melakukan suatu tindakan sehingga ada perubahan. Perubahan itu yang disebut pertumbuhan. Dari seorang anak kecil bisa menjadi orang dewasa, itu kan ada perubahan. Dan itu perlu komitmen. Kalau misalnya anak kecil cuma dikasih bubur, oke, dia masih kecil. Tapi kalau sudah besar, masih dikasih bubur, saya kira dia nggak akan bisa besar. Pertumbuhannya akan tidak sempurna.
butuh komitmen dari orang tuanya untuk memberikan asupan gizi sesuai dengan porsi pertumbuhan. Ada komitmen dari orang tuanya. Dan ada komitmen dari anaknya untuk memakan yang tadinya suka bubur, yang tadinya dikasih bubur, sekarang udah mulai, "Mah, ada nasi gak?" Bukannya setelah besar masih tanya, "Mah, mama masak bubur?" Ada sebuah komitmen yang dia harus ikuti untuk ada perubahan, sehingga terjadi pertumbuhan dan ada pendewasaan. Roma 14 ayat 7 begini. Roma 14 ayat 7 berkata begini. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, baik hidup dan mati, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, semua mencerminkan karakter Kristus untuk memuliakan nama Bapa di surga. Makanya kita butuh komitmen sebagai pengikut Kristus. Tujuan komitmen sebagai pengikut Kristus ketika kita menyatakan sesuatu baik kepada Tuhan ataupun kepada manusia, semuanya adalah untuk Tuhan. Karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena itu, semua perkataan yang kita sampaikan, baik kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga, kepada siapa saja, harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena kita milik Tuhan. Paham sampai di sini? Inilah komitmen pengikut Kristus, atau komitmen seorang Kristen. Bukan hanya dalam bahasa dunia mengatakan speak beracun. Pinter ngomong, wah kalau ngomong meyakinkan banget gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya banyak kepalsuan. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena kita milik Tuhan dan kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pada saat kapan? Pada hari penghakiman nanti. Tetapi kita harus berkomitmen. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, karena komitmen diikuti dengan tindakan. Perbuatlah dengan segenap hatimu, katakan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini dalam ya. Tidak dilanjutkan dengan segenap pikiran, segenap akal budi, kekuatan, tapi segenap hati. Artinya apa? Ketika kita melakukan komitmen kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kasih kita kepada Tuhan. Karena komitmen bisa dilakukan dengan cara sukarela. Komitmen bisa dilakukan dengan cara paksaan. Ada komitmen yang dilakukan juga dengan cara, karena saya bertanggung jawab. Tetapi itu tidak sempurna. Komitmen kepada Tuhan kita yang sempurna harus kita lakukan berdasarkan kasih. Karena ketika kita melakukan komitmen dengan kasih, tidak ada lagi yang namanya paksaan. Tidak ada lagi yang namanya sukarela. Saya melakukannya untuk Tuhan karena saya punya belas kasihan sama Tuhan. Sukarela kan? Sekarang saya tanya, yang perlu belas kasihan Tuhan atau kita? Kita yang perlu belas kasihan Tuhan. Bukan Tuhan perlu belas kasihan kita. Makanya ada orang bilang, Pak, saya kasih sumbangan ke gereja. Saya mohon maaf. Saya bilang, saya mohon maaf. Gereja itu adalah sumber berkat. Kenapa? Karena dia adalah tubuh Kristus yang hidup. Kalau kita memberikan sesuatu kepada gereja, itu adalah persembahan, bukan sumbangan. Dan lebih tepat lagi kalau saya aturkan kata-katanya, sebagai ucapan syukur kita menyembah. Karena Bapa mencari penyembah dalam roh
dan kebenaran. Bukan hanya dalam roh, Yesus, Yesus, nangis-nangis berlutut, bermazmur. Tapi tidak pernah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, saya mau berubah Tuhan, tapi kita tidak pernah berubah. Itu artinya pilihan kita untuk tidak menjadi dewasa. Saya beli TV box karena kemarin saya pasang First Media murah. Jadi ketika pasang First Media, kita dapat internet unlimited. Sorry, saya bukan promosi ya, tapi ini kesaksian ya. Jadi ketika saya pasang, saya dapat satu alat TV box dari provider terkait untuk sebuah TV berikut siarannya. Ada 100 sekian siaran lah. Di situ ada siaran bagus-bagus dan gambarnya bagus. Lebih baik daripada TV kabel yang saya bayar bulanan. Maklum, saya baru masuk era digital. Jadi ceritanya saya orang digital, tapi saya baru masuk media digital baru belum lama kemarin. Jadi karena saya orang teknik, saya tertarik dengan teknik. Wah, langsung berkobar-kobar. Kasih mula-mula turun. Wah, ini barang baru, saya harus belajar. Ketika saya belajar, saya mulai cari-cari artikel mengenai TV box. Dan saya baru mengerti bahwa kita beli satu alat TV box, kita nggak usah connect ke TV kabel, kita bisa connect ke internet, kita punya siaran. Akhirnya saya pikir-pikir untuk cut cost, biaya operasional, ya udah, saya langganan provider tersebut, tapi terus TV-TV yang lain saya beliin TV box, bisa connect ke acara-acara TV lokal dan HBO gitu ya. Kemudian saya putus TV kabelnya. Lumayan bisa ngirit uang bulanan karena sekali saya beli alat itu bisa dipakai selamanya. Installnya gratis di Android ya. Karena pakai Android sistemnya. Jadi saya pikir, oh ini gampang cara maininnya. Menurut saya belum coba. Jadi akhirnya saya putuskan saya beli lagi satu TV box untuk di TV bawah, di ruangan bawah. Jadi ruangan atas sudah ada modem, ada routernya, dan terus ada modem buat TV-nya. Saya beli lagi satu TV box di bawah. Akhirnya saya searching di Tokopedia, dan saya mendapatkan barang yang murah dan bagus. Berikut instalasi yang gratis, dan saya nggak pusing, tinggal colok, daftarkan IP address, ya, kasih password, connect. Akhirnya hari-hari yang ditunggu tiba, barangnya sampai ke Batam free ongkir. Saya senang sekali, saya bilang, wah ini murah meriah, bagus. Saya pasang. Setelah saya pasang, ternyata saya temukan banyak sekali channel pornografi. Biasa kalau lihat channel pornografi, kalau gitu, mata langsung keluar, mau jatuh. Di situ saya mulai ditegur oleh Roh Kudus. Nah, kamu sudah dewasa, kamu harus ambil keputusan. Pilihannya dua. Kamu diamkan channel itu di TV box dan menjadi celah buat iblis, sekalipun kita tidak menonton, tapi kan bisa jadi celah. Atau kamu tidak terangkat. Kamu terus biarkan itu terjadi, atau kamu tidak terangkat. Saya mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat apa yang harus saya lakukan. Karena saya sudah dewasa, saya juga sudah menikah, jadi saya harus ambil keputusan. Saya bingung gimana cara mutusin atau membuang program ini. Saya belum mengerti program TV Box itu. Saya tidak tahu gimana cara buang program ini. Jadi di situ ada program-program yang movie-movie yang terbaru gitu ya. Kita bisa nonton, sudah disediakan sama providernya, dan itu banyak sekali konten-konten yang tidak baik. Saya sudah searching, saya lihat jelek, langsung saya skip, jelek saya skip, saya bilang, wah ini terlalu banyak. Tapi saya tidak tahu cara remove program itu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan kasih hikmat. Tuhan ajarkan cara-cara saya untuk meremove program itu. Tetapi Tuhan kasih pilihan ke saya. Kamu mau remove atau kamu mau pertahankan? Akhirnya saya bilang jadi sama istri saya, Mam, ini TV box buang aja. Kan baru dibeli, kata istri saya. Iya,
saya lebih baik hilang uang, tapi saya tidak berdosa di hadapan Tuhan, daripada saya pertahankan uang, tapi saya tidak terangkat bersama keluarga saya. Jadi istri saya bilang gini, udah Pi, coba aja di remote programnya, dikutak-atik aja. Kalau misalnya gagal ngutak-atiknya jadi rusak, baru kita buang. Kan sama aja, nantinya juga dibuang. Istri saya akhirnya setuju. Walaupun kita harus korban uang, tapi saya pikir saya harus pilih antara uang yang membawa saya kepada dosa, atau saya pilih Tuhan, karena rumah saya sudah siap di sana. Ataukah semua rumah yang sudah kita siapkan dari awal, kita hilangkan gara-gara sebuah dosa kecil. Kan saya bilang dosa kecil, dosa besar adalah dosa. Disuruh pilih saya. Jadi akhirnya saya coba cari artikel, gimana cara remove-nya. Dapat, saya coba-coba, saya nekat. Biarin deh, mau rusak, saya buang ke sampah. Dan saya berhasil nge-remove program-program yang tidak baik. Saya ganti dengan program-program yang baik. Menang nggak saya? Menang saya. Bisa nggak kalian lakukan yang sama? Bisa. Kenapa? Karena saya ada komitmen untuk Tuhan. Saya mau bersama Tuhan. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya mau berjalan bersama Tuhan. Itu butuh apa? Butuh kedewasaan dalam mengambil keputusan. Gampang? Nggak gampang. Ya? Nggak gampang. Saya kasih tahu ya, pornografi itu merusak otak. Saya dulu waktu STM pernah terjebak di situ. Rusak itu. Tapi puji Tuhan saya bisa dihilangkan. Banyak hal-hal yang tidak baik yang kita harus lawan. Dan semakin kita dewasa, kita jangan terjebak lagi. Karena kita sudah dewasa, kita bukan anak-anak lagi. Itu zaman-zaman saya masih STM dulu. Pergaulan saya masih STM dan saya sudah ninggalin Tuhan pada saat itu. Banyak lagi, alkohol. Itu banyak hal-hal yang tidak baik yang memang iblis sengaja menjebak kita di sini. Makanya kita akan belajar dari pembelajaran Paulus tentang komitmen. Kita buka Roma 12 ayat 2. Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana caranya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini bagus sekali ayat. Paulus cuma ajarkan beberapa ayat dan saya dikasih tuntunan Roh Kudus, kamu pelajari ini satu ayat ini aja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang salah dengan dunia ini? Padahal kita masih ada di dunia. Jadi gimana maksudnya? Saya bertanya sama Roh Kudus. Lalu Roh Kudus bukakan satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 16. Bagus sekali. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya berusaha tanya sama Roh Kudus, saya masih nggak ngerti apa beda keinginan daging, apa beda keinginan mata, apa itu keangkuhan hidup. Saya mau secara presisi Tuhan, saya mau belajar. Lalu saya diajarkan Roh Kudus. Nah, daging itu berbicara daging. Pornografi, seks, bebas, percabulan, perjinahan, kerakusan, itu daging. Kemalasan, daging. Narkoba itu daging. Sesuatu yang bikin nge-fly, daging. Ya, kalau minum narkoba dulu, kalau narkoba ya, saya kan dulu bekas narkoba juga. Kenapa? Karena saya dari broken home. Jadi kalau saya beda ya, saya terjerumus ke narkoba karena saya dari broken home. Saya anak yang dibuang. Saya seorang anak yang dibuang, dianggap anak yang bawa sial, gitu ya. Tidak diinginkan, kalau bisa digugurkan, digugurkan. Gitu. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya diselamatkan Tuhan. Nah disitulah saya bertemu dengan teman-teman yang senasib, yang sepenanggungan, dan saya merasa bahwa teman-teman saya di luar itu adalah keluarga saya, bukan keluarga yang melahirkan saya. Di keluarga yang saya anggap benar-benar keluarga adalah teman-teman yang sepenanggungan, yang senasib dengan saya. Di situlah saya terjerumus dengan yang namanya ganja, zaman dulu pil BK, saya terjerumus di situ. Dumolit,
Rohypnol, saya masih ingat nama-nama obatnya, saya terjerumus di situ. Dan ketika saya minum itu, apa yang saya rasakan? Tenang. Saya melupakan masalah-masalah saya. Saya melupakan ketidakadilan yang terjadi dalam hidup saya. Saudara-saudara yang lain disayang, kok saya nggak disayang gitu ya. Saya ngalamin itu semua. Makanya saya bisa nasehatin orang-orang seperti ini karena saya pernah mengalami. Lalu saya mulai pakai obat, saya bisa melupakan kesusahan hidup saya, kesusahan hati saya. Tapi begitu efek obatnya hilang, kembali lagi ke kesusahan saya. Kembali lagi, jadi obat itu sementara. Dan puji Tuhan saya bisa diselamatkan. Nah itulah yang namanya keinginan daging. Berbeda dengan keinginan mata. Kalau daging yang berhubungan dengan daging, memanjakan daging. Ngapain kamu? Kok nggak pelayanan lagi? Iya Pak, maklum Pak, saya pengen cantik lagi pedicure, medicure. Nah itu daging. Rambut dicet-cet. Puji Tuhan di sini nggak ada pengerjaan dicat hijau. Kalau disuruh cat hijau, saya bilang off dulu dari pelayanan. Jadi kalau kalian mau off dari pelayanan, cat aja rambutnya hijau atau biru. Pasti saya suruh off. Itu keinginan daging. Nah, keinginan mata, ini adalah berhubungan mata. Waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang ini, aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat bilang jangan berzina, tapi Tuhan Yesus bilang kalau kamu melihat dengan mata, tapi kamu menginginkannya dengan hati, itu sudah berzina. Jadi keinginan mata ini lebih kepada hati. Kita ngelihat tetangga pakai mobil baru, di sini udah, waduh mobilnya bagus banget. Udah Pak, korupsi aja korupsi biar kita punya mobil sama dengan dia. Itu keinginan mata yang akhirnya merusak hati. Mata adalah pelita tubuh. Ketika kita mulai melihat dan masuk ke hati kita, meracuni hati kita, itu adalah keinginan mata. Itu yang dari dunia. Jadi ada keinginan daging, memanjakan daging, ada keinginan mata, hati menjadi kotor. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Kalau keangkuhan hidup kita tahu ya, itu yang Lucifer punya, yaitu kesombongan. Ya. Pakai emas besar-besar gitu ya. Dulu kan saya pakai kalung emas ya. Terus akhirnya saya lepas. Saya kena tegur Tuhan. Jadi saya mulai diajarkan untuk jangan jadi angkuh. Menyombongkan diri. Secara tidak langsung kita menyombongkan diri. Mungkin tujuan kita nggak begitu, tapi secara tidak sadar kita menyombongkan diri. Mobil bagus, dipajang-pajang gitu ya. Padahal mobilnya pinjaman. Keangkuhan hidup. Nah, 3 hal ini bukan berasal dari Bapa. Bapa mengajarkan kita untuk kerendahan hati, menjadi humble, yang terbesar harus melayani semua. Wow. Penundukan diri, ketaatan sampai mati. Bukan menyimpang. Sudah dikasih tahu harus lakukan ini, menyimpang. Seakan-akan dia yang lebih benar. Ini hati-hati. Penundukan diri. Semua itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Makanya kembali lagi ke Roma 12 ayat 2, bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 yang tadi, Paulus. Mundur, satu vers Roma 12 ayat 2. Jangan sampai kita serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Katakan berubahlah. Coret kiri kanan, kamu berubah dong. Ya. Oleh pembaharuan budi. Kok dikatakan pembaharuan budi? Tuhan Yesus mengubah Saulus jadi Paulus, bukan merubah karakternya. Karakter Saulus ketika menjadi Paulus, tetap dia orang yang bersemangat, orang yang berapi-api. Tapi yang diperbaharui sama Roh Kudus adalah intensitas dosanya. Sehingga pada saat dia berapi-api, dia tidak berapi-api dalam dosa. Karakter Paulus tetap berapi-api. Tapi ketika dia menjadi Paulus, tadi Saulus yang berapi-api dalam kesalahan, dalam ketidakbenaran. Ketika dia menjadi Paulus, dia tetap berapi-api, tapi dalam kebenaran.
Kenapa? Intensitas dosanya sudah dikikis, disempurnakan, diproses, dimurnikan. Akhirnya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Karakter-karakter negatifnya, karena kan karakter negatif itu karena dosa. Kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, pemberontakan. Itu semua karena simbolis. Nah, itu yang dikikis. Tapi karakter-karakter positif yang baik itu dipertahankan. Jadi yang didomplengi atau ditunggangi oleh iblis itu dihapuskan. Tapi tetap karakter inti Saulus dan Paulus sama. Tapi bedanya, ini belum diperbaharui, ini sudah diperbaharui. Ya. Sehingga ketika kita sudah diperbaharui, kita tahu tentang kebenaran, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah yang baik. Terus orang bilang, iyalah Pak, semua agama sama, semua agama kan ngajarkan kebaikan. Tapi ini kan belum selesai, baru ngomong satu poin, yang baik. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan? Artinya yang benar. Baik belum tentu benar. Tapi Allah adalah kebenaran. Allah tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang. Allah mengajarkan untuk mengasihi orang. Allah tidak pernah mengajar untuk membantai musuh. Tapi Allah mengajarkan untuk mengasihi musuh. Bahkan mendoakan musuh. Yang berkenan, yang benar. Baik, benar. Dan yang sempurna. Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Tapi semua ini bisa kita lakukan kalau kita mau diperbaharui, kita mau berubah. Gimana cara berubah? Berkomitmen tadi. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya berkomitmen, saya jadi hamba, kamu jadi Tuhan. Apa yang kamu perintahkan, saya lakukan. Komitmen orang Kristen, komitmen pengikut Kristus. Ketika kita berkomitmen, maka ada perubahan. Karena kita berkomitmen, kita mau berubah. Ketika ada perubahan, ada pendewasaan. Jadi komitmen itu memimpin kita kepada pertumbuhan yang baik, yang benar, dan sempurna. Makanya kita harus melakukan komitmen. 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Wah, berarti nenek-nenek tua suka berdongeng tuh. Di sini tidak dikatakan kakek-kakek tua, nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latih. Berkomitmen itu perlu latihan, perlu ketekunan. Pak, saya mau diet. Ya latih. Pak, saya mau berhenti merokok. Latih. Komitmen. Latih. Pak, saya mau bertobat. Latih. Kalau kita sudah dewasa, itu artinya ketika kita dikasih pilihan. Kita tahu nih, kita kena kencing manis. Gak boleh banyak makan manis. Tapi manisan itu kan enak, makanan manis enak. Kalau kita dikasih pilihan, kita sudah dewasa. Ini makanan manis, makanan enak. Ini cuma sayur. Kalau kita sudah terbiasa terlatih, kita terpilih, saya pilih sayur. Latih. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, katakan taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini komitmen orang Kristen. Komitmen itu banyak hal. Saya kasih contoh. Komitmen kepada Tuhan. Contohnya siapa dari kisah Alkitab? Sadrak, Mesak, Abednego. Disuruh menyembah, dia tidak mau menyembah. Akhirnya masuk dapur api. Dia berkomitmen kepada Tuhan. Daniel masuk kandang singa, gua singa. Karena dilarang beribadah, tapi dia masih tetap beribadah. Dia berkomitmen kepada Tuhan. Juga ada contoh lain. Komitmen kepada keluarga. Siapa contoh tokoh Alkitab? Yusuf. Yusuf sebenarnya
Dia mau lari dari Maria karena Maria mengandung Yesus. Tapi Yusuf berkomitmen untuk bertanggung jawab sama Maria. Ketiga, komitmen kepada siapa? Kita lihat. Satu, komitmen kepada Tuhan. Dua, komitmen kepada keluarga. Komitmen kepada pekerjaan. Yang di marketplace. Komitmen pada pekerjaan. Contoh siapa dari tokoh Alkitab? Yusuf. Waktu dia mau dijebak sama si istrinya Potifar, dia bilang apa? Semua pekerjaan ini dipercayakan kepadaku, tapi engkau tetap milik Potifar. Aku tidak akan menyentuh engkau. Dia berkomitmen kepada pekerjaan tanpa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Komitmen kepada pelayanan. Contohnya siapa? Rasul-rasul. Dia berkomitmen itu. Berkomitmen kepada Bapa di surga, walaupun dia meninggalkan semua pekerjaan untuk pelayanan, dia berkomitmen. Komitmen kepada bangsa. Contohnya siapa? Yosua. Yosua itu berkomitmen untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Bangsa Israel akhirnya memiliki tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Dia berkomitmen kepada Tuhan. Jadi tokoh-tokoh Alkitab ini melakukan komitmennya untuk Tuhan. Istri tunduk kepada suami, itu komitmen Alkitab. Suami, hormatilah istri, kasihlah istri, itu komitmen. Tapi semua komitmen yang dilakukan kepada Tuhan dengan kasih segenap hati. Makanya di situ dikatakan, kamu senantiasa taat, setia, taat, tetap melakukan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan terjadi ketika kita dalam kebenaran. Kebenaran artinya ketika kita menyatakan sesuatu, kita berkomitmen untuk melakukan sampai garis akhir kehidupan kita. Ya, sampai garis akhir kehidupan kita. Ingat, bukan saja seperti waktu aku hadir, kata si Paulus. Bukan karena ada aku di sini. Ya. Tapi sekalipun aku tidak ada di sini, kamu tetap melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan tetap melihat apa yang kamu lakukan. Dan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Amin. Pemusik, saya undang untuk maju ke depan. Kesimpulannya adalah komitmen pengikut Kristus adalah komitmen dalam kebenaran. Kalau kita mengatakan komitmen dalam kebenaran, segala pernyataan yang kita nyatakan harus benar-benar kita lakukan. Karena kebenaran, yaitu Tuhan sendiri, adalah ya dan amin. Kalau kita dalam kebenaran, apapun yang kita nyatakan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita punya karakter Kristus. Ada roh Allah dalam diri kita. Ketika kita menyatakan sebuah komitmen, baik menyatakan dalam hati atau diucapkan, itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sembarang bicara. Karena kalau kita sembarang bicara, itu membawa dosa dan bahkan tadi dikatakan merusak hasil pekerjaan tanganmu. Kenapa pekerjaan kita tidak berhasil dan beruntung? Karena mulut kita mengucapkan sesuatu, tapi kita tidak berkomitmen. Itu yang akhirnya orang-orang seperti itu tidak berhasil dan tidak beruntung. Tapi ketika kita berkomitmen, bertanggung jawab kepada Allah, dan kita berusaha menggenapinya, melakukannya dengan bantuan Roh Kudus, percayalah. Karena kita berjalan dalam kebenaran, dan kebenaran ada dalam kita, maka kebenaran itu akan membuat kita berkemenangan. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Komitmen kehidupan orang percaya adalah semuanya untuk Tuhan. Jangan berfokus sama dunia, tapi berfokus sama Tuhan. Kita nyatakan lewat lagu. Kau dapat jiwaku.
emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Masing-masing menundukkan kepala, merenungkan apa yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Apa yang pernah kita ucapkan di hadapan keluarga kita, di hadapan sesama kita. Apakah yang kita ucapkan, yang pernah kita nyatakan, sudah kita lakukan? Apakah yang kita nyatakan adalah komitmen yang sampai hari ini kita masih lakukan, baik kepada sesama, dan semuanya itu akhirnya menuju kepada Tuhan. Karena hidup mati kita adalah milik Tuhan. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Kristus. Apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita nyatakan, apapun yang kita rindukan, kita janjikan, kita deklarasikan, itu adalah sebuah komitmen kepada Allah. Jangan sampai kita bilang, saya khilaf, maafkan saya. Ingat, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dari perkataan kita bisa menghasilkan buah yang baik, tapi dari perkataan kita juga bisa mendatangkan dosa. Jangan sampai perkataan kita membawa kita kepada dosa, karena kita tahu pada dosa adalah maut. Oleh sebab itu, kalau ada yang telah kita sampaikan tetapi kita tidak lakukan, janji sama Tuhan hari ini, saat ini juga bilang sama Tuhan, Tuhan, bantu hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hamba menjadi orang yang berkomitmen, pengikut Kristus yang berkomitmen, sama seperti Yesus yang berkomitmen. Karena hamba tahu, ketika hamba ada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam hamba, maka hamba harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ajarkan komitmen itu apa? Biarlah mulai saat ini hamba, kita semua menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen. Katakan yang ku mau. Hanya Menyerahkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. yang mau. Hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Namun kau segalanya, namun kau segalanya yang terbaik. Di dalam hidup. Namun kau segalanya, namun kau segalanya. Yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu Abah, sehingga firman yang ditabur termaterai bagi mereka dalam hidup mereka. Mereka diperbaharui secara total mulai saat ini, mulai detik ini. Mereka menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen. Kami percaya apapun yang mereka nyatakan, mereka lakukan, dan terus-menerus melakukan sampai mencapai tujuan, yaitu keselamatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu mulai hari ini, mereka sudah mulai mengalami pembaharuan, diperbaharui untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa, menjadi seperti 5 gadis bijak, sehingga pada saat Engkau datang nantinya, kami siap untuk diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Jangan biarkan dunia memisahkan mereka daripada Tuhan, tapi biarlah
apa yang mereka dapat, berkat-berkat yang mereka dapat justru makin membuat mereka semakin dekat dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Perbaharui anak-anak-Mu Tuhan dengan pembaharuan akal budi yang diperbarui Roh Kudus. Dan kami percaya Bapa, mereka mulai saat ini tidak sama lagi. Mereka akan semakin hari semakin dibentuk sama seperti Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih buat firman. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat pembaharuan secara total, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat kelepasan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang bernama. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus berkati.